Kalau di Jepang sendiri ya, dari si pembuat animasi Ghibli itunya sendiri, itu sebenarnya mengecam banget gitu loh. Kayak dia tuh kontra banget terhadap AI karena sebenarnya di Jepang itu hak ciptanya itu benar-benar dijaga banget, ketat gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri itu masih kurang. Halo Sobat Mahabharata, kembali lagi bersama saya Trinia Utami Dewi dan juga Kak Zai selaku mahasiswa seni rupa Universitas Negeri Semarang. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai seputar kecerdasan buatan dalam seni rupa. Jadi teman-teman yang mungkin penasaran mengenai topik kita bisa disimak video kita kali ini. Oke Kak, aku sebelumnya mau tanya dulu, kakak ini kan mahasiswa seni rupa Universitas Negeri Semarang. Iya, betul. Aku mau bertanya, kakak ini mahasiswa seni rupa itu angkatan tahun berapa kak? Perkenalkan, nama aku Nusaidah Badrun, biasa dipanggil Saida. Di sini aku mahasiswa seni rupa, konsentrasinya DKV, angkatan 2021. Oke, berarti kakak ambilnya S1 ya di sini? Iya, S1, betul. Baik, kembali lagi ke topik kita yang mengenai kecerdasan buatan dalam seni rupa. Aku mau bertanya nih kak, bagaimana pemanfaatan kecerdasan buatan tersebut dalam sudut pandang anak seni? Kita menit lagi dari awal ya, AI itu sebenarnya apa gitu kan? Boleh. AI itu kalau singkatnya itu kecerdasan buatan. Jadi di mana kecerdasan buatan ini dibuat untuk sebuah peniruan kecerdasan manusia, terus penalaran atau mungkin pemecahan masalah, singkatnya kayak gitu. Dan mungkin di generasi yang sekarang itu udah nggak heran lagi ya, namanya AI itu apa sih, buat apa gitu kan. Bahkan yang mungkin baru mengenal apa itu teknologi itu akan mudah untuk mengenal AI itu seperti apa gitu. Itu karena AI ini mudah untuk dipelajari, nggak perlu tanpa adanya kayak kita harus kuliah dulu atau gimana gitu kan. Nah, pemanfaatan sendiri untuk di bidang seni rupa itu biasanya kita, terutama saya ya, lebih ke cari ide atau referensi untuk membuat sebuah karya gitu loh. Jadi kayak konsepnya itu kayak gimana, brainstorming karyanya itu kayak gimana gitu. Jadi bisa disimpulin tuh kayak kakak tuh berkolaborasi dengan AI gitu. Betul, sebenarnya kayak gitu. Jadi masuk ke pemanfaatan AI di bidang seni rupa sendiri gitu kan. Bagi saya dan teman-teman itu lebih ke mengarah bagaimana mencari ide atau referensi sebelum membuat karya itu sendiri gitu. Kadang kita sebagai mahasiswa seni rupa itu nggak secara langsung, misal kita membuat lukisan mengenai sesuatu gitu kan, itu nggak langsung kita punya ide terus punya konsep langsung ada saat itu juga. Jadi kita perlu cari referensi-referensi yang sudah ada terus kita kombinasikan dengan apa yang kita pengenin gitu. Jadi dari sudut pandang kakak sebagai orang seni, AI itu cukup membantu dalam mencari referensi kakak. Iya, cukup membantu dalam hal itu. Nah, karena aku tadi kan intinya tuh kakak berkolaborasi ya dengan AI ya. Di AI itu kan mungkin kan menghasilkan suatu karya yang sesuai dengan imajinasi yang kita inginkan ya. Nah, dalam karya yang dihasilkan AI itu kan biasanya tersentil karya-karya dari seniman lagi. Bagaimana menurut kakak? Nah, itu sebenarnya yang jadi pro dan kontra saat ini gitu kan. Terutama kayak banyak sih contoh-contoh kenapa sih seniman atau desainer itu sebenarnya kontra dengan AI itu sendiri, karena satu, ada beberapa mungkin kayak orang awam itu dengan mudahnya dia bikin tren-tren yang lagi viral itu sekarang. Misal contohnya AI Ghibli yang pernah booming saat itu kan, itu tuh sebenarnya tuh bikin kita para seniman atau desainer itu merasa kayak itu salah gitu loh, merasa bahwa nantinya desainer sama seniman itu profesinya bakal mati oleh AI gitu. Oke, baik. Jadi menurut kakak kayak
anak seni yang khususnya mungkin kakak juga ini kan sangat mendalami dunia seni rupa ya, sangat mendalami untuk menjadi seniman yang profesional dengan cara bersekolah dan segala macam. Jadi menurut kakak dengan adanya AI ini bisa jadi orang awam yang mungkin nggak tahu mengenai seni rupa ini bisa ikut bersaing dalam mungkin dunia seni rupa di luar sana, seperti itu Mas Kak. Oke. Kemudian nih Kak, dari yang sudah kita bahas, menurut kakak apakah ada kemungkinan AI itu bisa mengambil alih pekerjaan manusia? Pertanyaannya mungkin bisa dijawab seperti yang pertanyaan kedua tadi kan. Itu sebenarnya cukup memungkinkan. Karena alasannya apa? Ya di sekarang aja udah ada beberapa perusahaan yang dia lebih memanfaatkan AI untuk membuat proyek-proyek mereka gitu. Jadi memanfaatkan, jadi gini sistemnya AI itu dia mengambil data-data dari misal kayak dari bikin karya gitu kan, itu data-data dari senimannya, dari desainernya yang udah ada gitu kan, itu kayak mereka buat lagi kayak ditiru ulang, mungkin bisa jadi semirip mungkin apa stylenya, visualnya gitu, jadi yang baru gitu loh, jadi menciptakan suatu hal yang baru dengan data-data yang sudah ada gitu. Itu caranya AI seperti itu. Nah, kalau itu kan secara tidak langsung tuh AI meniru gaya seni dari seorang seniman. Nah, itu nanti masuk ke dalam hak cipta nggak sih Kak? Pelanggaran hak cipta tidak? Ini yang apa ya, cukup menarik sih untuk dibahas. Karena ya sebenarnya kita beralih lagi ke AI Ghibli itu. Sebenarnya kalau di Jepang sendiri ya, dari si pembuat animasi Ghibli itunya sendiri, itu sebenarnya mengecam banget gitu loh, kayak dia tuh kontra banget terhadap AI karena sebenarnya di Jepang itu hak ciptanya itu benar-benar dijaga banget, ketat gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri itu masih kurang, hukumnya itu masih kurang dalam apa ya, dia tuh membantu desainer atau seniman untuk memperjuangkan hak cipta mereka. Nah, ada tuh di peraturan undang-undang nomor 8 tahun 2014 itu hanya dia tuh bilang hanya apa ya, hak ciptanya untuk gaya bukan ide atau konsep dari si desain gaya bukan ide atau konsep dari si desainer atau senimannya gitu. Jadi misalkan AI hanya meniru gaya visualnya aja, itu bisa dianggap ya udah nggak apa-apa. Makanya hukum di Indonesia ini sebenarnya masih abu-abu untuk AI itu sendiri gitu. Ini bisa buat catatan untuk pemerintah ya, biar bisa lebih memperhatikan para seniman yang ada di Indonesia. Ya itu. Baik Kak, aku nggak mau menyinggung itu terlalu jauh karena itu agak sensitif di negara kita ini. Aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Kan tadi kita sudah berbicara mengenai pengaruh AI bagi seniman maupun desainer ya Kak. Menurut kakak tuh, kakak melihat peran AI dalam masa depan seni rupa itu seperti apa Kak? Kalau sekarang ya, itu sebenarnya bagi kami itu cukup miris. Karena bagi kami yang punya profesi, misal dia udah dari awal kuliah tuh pengen jadi ilustrator, komikus, ataupun ya ilustrator buku ilustrasi anak atau gimana gitu kan, itu sebenarnya apa ya, mirip bangetnya karena kita bisa kehilangan profesi tersebut. Itu bisa digantikan dengan mudah oleh AI karena AI udah dapat data-data yang udah ada gitu loh, udah ada terus dijadiin sebuah versi yang baru, yang lebih baik, yang bahkan mungkin lebih sempurna dari punya kita. Walaupun sebenarnya kalau kita dari seniman atau desainer sendiri itu bisa melihat perbedaan antara AI ataupun buatan manusia, itu ada perbedaannya. Dan sebenarnya dari AI sendiri itu Belum sesempurna itu gitu loh. Nah, kakak bilang tadi AI itu belum sesempurna itu. Iya. Berarti kan otomatis secara tidak langsung buatan manusia sama AI ini kan pasti lebih detail buatan manusia ya Kak daripada Harusnya AI. emang gitu. Nah, tapi di saat ini kan udah banyak banget yang kakak singgung tadi kalau seniman ataupun desainer itu udah mulai tergeser dengan adanya AI. Iya betul. Nah, menurut kakak itu kenapa hal itu bisa terjadi Kak? Padahal sedangkan AI dengan buatan manusia itu sudah jelas-jelas
hasilnya akan lebih detail lagi buatan manusia daripada AI? Apakah dari biaya atau mungkin apa? Ya gimana ya, tabiatnya orang Indonesia sendiri, dia tuh mau cepat tapi dengan kualitas yang bagus Dan murah. iya. Jadi dengan hal itu, entah dalam dunia perkuliahan, dunia industri atau apa gitu kan, mungkin mereka lebih menjunjung tinggi bukan kualitas tapi kayak kuantitasnya gitu. Jadi apa yang dia dapetin, apa yang dia itu tuh lebih banyak dari dia mengeluarkan biayanya atau apanya gitu. Jadi karena itu sih mau membuat apa desainer dan seniman itu kehilangan pekerjaan. Baik, kita lanjut lagi aja ya. Aku kalau mau menyinggungnya agak dalam-dalam tuh agak nggak enak gitu. Pasti ini sudah menuai pro kontra ya. ya betul. Kemudian nih, kan tadi kakak juga bilang kalau AI itu sisi positifnya bisa membantu ya, Ya, betul. membantu menemukan referensi, ide. Kemudian kalau kakak menganggapnya itu sebagai alat bantu yang potensial untuk seniman nih, atau sebagai gini deh, aku sederhanain aja. Dari kakak sendiri menganggap AI itu sebenarnya lebih banyak membantu atau lebih banyak AI itu dianggap sebagai ancaman bagi para seniman untuk generasi saat ini? Itu bisa keduanya gitu, bisa jadi bermanfaat, bisa jadi ancaman bagi kita. Jadi manfaatnya itu ya itu tadi, kita yang mungkin nggak bisa secara cepat untuk membuat sebuah ide, membuat konsep atau referensi, itu AI bisa melakukan dengan cepat. Jadi kita bisa kayak saling bertukar pikiran gitu sama AI-nya, gimana sih cara buat ini, terus lebih baik yang kayak gimana gitu kan. Itu bisa disempurnakan lagi sama kita gitu kan. Nah itu tuh kayak sebatas itu oke. Tapi ancamannya kalau misalkan dari desainer sendiri, dia sudah mendukung atau pro dengan AI sepenuhnya. Jadi dia tuh lebih memilih instan untuk membuat karya itu tuh tanpa apa ya, tanpa dasar-dasar yang dia punya gitu. Jadi kayak ya udah, aku pengen bikin lukisan mengenai pemandangan ini, ya udah aku langsung bikin prompt di AI atau di mana, langsung jadi bentuknya seperti itu. Tapi nah itu salahnya tuh di situ, ancamannya tuh di situ, karena dari yang si pembuat itu sendiri itu nggak punya dasar-dasar dalam membuat itunya gitu loh. Oke, jadi kayak aku nih, misalkan nggak punya basic dalam hal seni ya, berarti aku bisa untuk bersaing dengan orang-orang yang sudah memiliki skill dalam seni dengan adanya AI. Oke, begitu. Kemudian tadi kita ambilnya dari perspektif pekerjaan ya. Kalau dari perspektif akademinya sendiri nih, mungkin apakah ada diskusi mata kuliah khusus di kampus kakak di Universitas Negeri Semarang ini yang membahas tentang AI dalam seni Kak? Sebenarnya nggak yang sespesifik itu untuk dijadikan sebuah mata kuliah ya, karena ya kebetulan kemarin aja aku baru dapat link YouTube nonton mengenai apa ya, AI dalam dunia pendidikan gitu lah, ancaman AI dalam dunia pendidikan gitu. Sebenarnya lebih simpelnya ya itu yang seperti yang aku bilang tadi, kayak kita mau bikin karya itu tuh kita harus mempelajari awalnya dulu, dasar-dasarnya dulu, gimana cara bikin sketsanya kayak gimana, proporsinya kayak gimana, terus gimana sih untuk membuat karya yang bagus, terus bisa apa, karya itu punya jiwanya, punya arti yang tersendiri gitu kan. Cuman karena melalui AI mungkin ada beberapa yang pro untuk kayak udah kamu nggak usah mikirin gimana sulitnya awalnya kayak gimana prosesnya itu, tapi yang penting kamu langsung bisa bikin terus ada hasilnya dan bagus gitu. Makanya ada yang bilang tuh apa ya, dari karya yang udah dibuat si mahasiswa sendiri sama digabungin sama punya AI gitu, itu ada yang bilang lebih baik punya yang udah digabungin sama AI. Padahal seharusnya kalau misalkan jadi apa ya, jadi pengajar itu bukan bilang seperti itu gitu. Itu kayak seakan-akan mematahkan tenaga dari si mahasiswa itu sendiri untuk berkarya gitu sih. Bener juga sih Kak, yang kakak bilang. Karena jujur aku kan anak bahasa Indonesia nih Kak.
banyak tugas-tugas yang mengenai tentang penulisan ya. Dan banyak juga dari aku, mungkin dari beberapa teman-teman yang ada di sini juga, kita juga tidak asing dengan yang namanya AI dalam mengerjakan tugas kami. Tadi kakak bilang antara kolaborasi anak seni dan juga kolaborasi AI tadi sama juga sih kak sebenarnya. Dari saya dan teman-teman mungkin ada di sini juga beberapa kita juga menggunakan AI sebagai bahan kolaborasi dari referensi itu sendiri. Oke, kemudian juga dari perspektif dosen tuh kadang juga ada yang menyarankan kan, kamu bisa pakai AI gitu, bisa minta bantuan AI, tapi dengan mungkin niat pakai AI gitu, bisa minta bantuan AI, tapi dengan mungkin niat dosen itu kan untuk memberi kita pancingan, untuk kita referensi, tapi kadang kita sebagai mahasiswa itu terlena gitu loh kak. Iya. Ya, jadi kayak memudahkan, kayak ya udahlah nggak usah perlu capek-capek berpikir, langsung tanya aja ke AI, kayak langsung suruh apa yang disuruh dosen langsung kita suruh di AI gitu. Sebenarnya kayak gitu juga mungkin di programnya mungkin hampir sama juga di anak Hampir sama. Cuman sebisa mungkin kayak kita nggak bisa terlena dengan AI, karena entah suatu saat nanti bisa jadi ya, tapi aku juga nggak tahu AI ini bisa redup juga gitu loh. Jadi nggak selamanya bakal muncul terus gitu. Nah sebisa mungkin biar, maksudnya ini nggak menggantikan beberapa profesi yang ada di Indonesia ini, ya kita bisa aja pakai AI gitu loh. Kayak AI itu difungsikan untuk membantu, bukan untuk menggantikan gitu. Tapi dengan kakak bilang mungkin AI ini akan redup gitu ya. Tapi menurut saya nih kak, menurut pandanganku, kemungkinan AI ini akan ada pengganti yang lebih lagi dari AI. Yang mungkin kalau untuk saat ini kan AI ini membantu ya. Mungkin kedepannya ada teknologi yang mungkin bukan hanya sekedar membantu, tapi menggantikan gitu. Nah itu sebenarnya tantangan banget bagi, sebenarnya bukan cuma desainer ataupun seniman, ada beberapa profesi yang mempunyai dampak dari AI itu sendiri. Misalkan dari seniman atau desainer sendiri, itu ada perusahaan-perusahaan yang dia tuh udah nge-hire, udah nggak merekrut karyawan lagi, karena menurut mereka saya bisa kok pakai AI, lebih mudah, lebih efisien, lebih cepat, terus saya nggak perlu mengeluarkan dana sebesar itu untuk menggaji karyawan kayak gitu. Itu ada beberapa perusahaan yang udah memanfaatkan AI. Jadi tinggal bagaimana target kita sendiri, misalkan masih tetap mau di industri yang berkaitan dengan ilustrasi atau semacamnya, itu berarti ya target kita tuh mau kemana. Kalau misalkan ke perusahaan itu udah kayaknya udah susah gitu loh. Kalau misalkan tetap mau di industri tersebut, ya udah ganti dari ilustrasi mungkin ke yang namanya tuh kalau nggak salah VTuber gitu loh. Itu bisa jadi masih belum bisa ditiru AI gitu loh. Bukan ditiru, lebih ke itu masih punya kesempatan untuk menjadi profesi dari si desainer itu sendiri. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, aku mau tanya, VTuber itu apa sih kak? Aku baru dengar soalnya. Kayak aku juga nggak paham banget mengenai VTuber gitu ya. Tapi itu tuh semacam yang biasanya tuh digunakan untuk kayak animasi gitu loh. Animasi gitu mengenai di game atau kadang ada yang semacam itu gitu. Berarti itu juga termasuk menjadi tantangan untuk kita saat ini ya. Kita harus gimana caranya, kita harus mempunyai skill yang tidak kalah dengan teknologi saat ini. Jika bisa, ya pintar-pintarnya mengkombinasikan antara AI dengan ilmu yang kita punya gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang ya AI itu sebenarnya mempunyai banyak manfaat gitu loh. Asalkan dari si kita yang sendiri itu bisa memanfaatkan si AI itu untuk hal yang positif, jadi nggak menggantikan peran manusia itu sendiri gitu. Dan aku tuh sempat kayak lihatlah cuplikan orang yang membahas mengenai AI. Banyak yang bilang juga AI ini tuh tidak hanya memberi dampak positif, tapi juga bisa memberi dampak negatif. Dengan AI itu tidak hanya membantu kita dalam proses menyelesaikan suatu kebuntuan yang kita alami ya, tapi ada beberapa orang itu yang menggunakan AI sebagai hal yang mengarah ke hal negatif. Menurut kakak gimana dengan AI itu? Nah,
sebenarnya salahnya tuh orang-orang yang FOMO sama AI itu sendiri, kayak bikin ilustrasi menggunakan AI atau apa gitu. Dan sebenarnya mereka juga harus waspada dengan data yang diambil oleh AI. Jadi data mungkin foto mereka ataupun dia bikin video tentang apa, tentang mereka juga, itu bisa dimanfaatkan oleh si AI terhadap hal-hal yang tidak baik. Karena kayak sekarang mungkin kan foto-foto kita sebenarnya udah ada di internet gitu kan, sekalipun kita nggak mempublishnya secara langsung gitu kan, karena sebenarnya data-datanya udah terekam sendiri, karena kayak ya namanya teknologi gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kita harus waspada aja sih, jangan keseringan untuk bikin karya ilustrasi menggunakan foto di AI. Itu datanya tuh bisa disalahgunakan, karena ya udah muka kita udah terekam, terus tiba-tiba digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, terus ternyata itu kayak seakan-akan beneran terjadi gitu kan. Itu tuh AI udah hampir sempurna ini tuh untuk sekarang ini gitu. Saat AI itu udah bisa mengambil alih kehidupan saat ini ya Kak. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahi atau bertanya mengenai seputar pembahasan kita tadi? Belum ada? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tuh sebenarnya terakhiran Kak, tapi ya pertanyaan sekarang aja Kak, siapa tahu nanti ada pertanyaan yang muncul di kepala aku. Apa pesan dari Kakak untuk sesama seniman nih mengenai fenomena AI ini dalam kehidupan sehari-hari? Rasanya sebenarnya Saya juga bingung ya untuk memberikan pesan kepada seniman yang baru mau merintis atau gimana. Jujur karena udah ada teknologi yang secanggih ini, itu bisa menggantikan kita secara mudah gitu kan. Pesannya itu kayak, ya udah, tinggal kamu targetnya tuh mau kemana. Kayak yang aku bilang di pertanyaan tadi tuh, kalau misalkan kita masih kekeh di ilustrasi, ya industri kamu tuh bakal mati. Kamu nggak bakal dicari orang-orang, karena orang-orang lebih memilih yang cepat, praktis, dan mudah gitu loh. Tuh. Jadi kayak mereka akan memilih untuk menggunakan AI timbang meminta manusia untuk membuat suatu karya yang mereka butuhkan gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan masih mau tetap di situ, ya udah, say goodbye aja, kamu nggak bisa di situ gitu. Atau mungkin kalau misalkan tetap mau di industri kreatif, kamu bisa beralih kemana gitu loh, kayak yang aku bilang tadi, mungkin ke VTuber yang masih sebenarnya masih bisa untuk dijadiin sebuah profesi saat ini gitu kan, masih bisa dicari-cari gitu. Atau mungkin kita misalkan bisa cari kayak pekerjaan atau freelance ke luar negeri, bukan di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia ya bahkan yang muda ataupun tua tuh itu bisa menggunakan AI kan dalam membuat karya, membuat apa, itu kayak ya udah tinggal berapa detik, berapa menit udah jadi gitu kan. Jadi untuk di tua tuh itu bisa menggunakan AI kan dalam membuat karya, membuat apa, itu kayak ya udah tinggal berapa detik, berapa menit udah jadi gitu kan. Jadi untuk di Indonesia sendiri kayak nggak ini sih, nggak ramah untuk seniman atau desainer sebenarnya kalau saat ini. Dan aku mau tanya mengenai Pribadi Kakak ya. Tadi kan Kak bilang kalau seniman itu nggak boleh stuck di ilustrasi aja. Kita harus bisa berkembang, mencari jalan keluar lain agar bisa bersaing dengan AI ini tadi. Nah, kalau Kakak sendiri mengambil langkah apa Kak sebagai seorang seniman. Lebih ke ini sih, jujur pas sebelum aku masuk kuliah, aku nggak ada kepikiran atau niatan untuk masuk ke dunia seni rupa atau di kafe. Aku berpikir kayak ya udah aku kuliah aja, melanjutkan yang berkaitan dengan multimedia gitu loh. Jadi kayak itu kan beda masuk ke DKV atau seni rupa gitu, masih kayak relate gitu, masih berkaitan gitu. Jadi untuk sebenarnya aku juga bukan seniman atau desainer yang bagus gitu, yang pro, yang udah kayak teman-teman tuh yang lain udah punya freelance sendiri, udah punya kayak pekerjaan sendiri, udah punya targetnya kemana sih, udah punya kayak penghasilan sendiri. Itu aku belum sampai di tahap itu gitu. Jadi kayak aku di masa yang udah akhir ini tuh
bahkan malah berpikir untuk beralih ke profesi yang lain gitu loh. Mungkin iya aku kuliahnya di bidang seni, tapi bisa jadi aku nantinya bekerja nggak berkaitan dengan bidang seni gitu loh. Ya tergantung dari pribadinya. Kalau misalkan ada yang kayak temanku, dia tuh lebih memilih untuk bikin 3 dimensi gitu, animasi gitu loh. Jadi lebih ke beralih dari ilustrasi, dia udah nggak mau bikin ilustrasi, entah ilustrasi kayak ini mata apa gitu kan, itu udah nggak yang sebanyak itu gitu loh. Jadi lebih beralih ke 3 dimensinya. Karena menurut dia itu lebih menghasilkan daripada ilustrasi. Kan ilustrasi sendiri sekarang udah nggak dihargai kan. Iya betul. Udah ada apa sih pemanfaatan dari AI sendiri, terus mudah, terus gampang, nggak bayar juga gitu kan. Terus Jadi dari kakak sendiri manfaatnya sepertinya tidak akan mengambil Sepertinya mungkin ya untuk freelance atau apa mungkin masih ada beberapa orang yang memanfaatkan gitu kan. Tapi kalau misalkan tujuan kita mau bekerja di perusahaan atau di mana, itu nggak bakal bisa gitu loh. Mereka lebih memanfaatkan yang mudah dan efisien gitu loh, dalam segi waktu, dalam segi biaya gitu. Jadi teknologi AI ini tuh bisa disimpulkan bisa menghilangkan seniman-seniman yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, dengan itu tadi Kak Zai tadi bilang kalau walaupun Kak Zai sekolahnya dan fokusnya lebih ke seniman ya. tapi kakak sepertinya untuk masa depan tidak akan berkecimpung dalam hal seni. mungkin ya sebenarnya ya agak jadi tanya-tanya sih nantinya kalau misalkan kenapa sih kalau kuliah di sini tapi kok akhirnya nggak bekerja di sini gitu kan. Tapi ya kita balik lagi kayak setiap orang itu ada Namanya salah jalan gitu kan. Nggak semuanya kita untuk menuju ke satu tujuan itu selalu benar, selalu sukses gitu kan. Makanya mungkin itu salah satu jalanku kenapa aku disuruh ke dunia seni dulu sebelum ke yang lain gitu. Jadi bisa dibilang kita tuh jangan hanya fokus pada satu tujuan yang kan, tapi Kita harus bisa memiliki cadangan langkah untuk kalau bahasa Gen Z sekarang itu plan B. ya Plan B. kita nggak bisa menuntut kayak semua yang kita inginkan, semua yang kita rencanakan bakal terjadi gitu kan. Kita kan nggak bisa mengatur Tuhan untuk mengiyakan semua keinginan kita gitu kan. Maka mungkin ada hal yang Tuhan kasih kenapa berbeda seperti yang kita lakukan saat ini gitu loh. Kenapa sih beda dari yang tujuan awalnya, kenapa nggak seperti yang kita pengenin gitu kan. Itu ada hal baiknya sebenarnya, tergantung dari manusianya itu sendiri menerima atau menolaknya gitu kan. kalau misalnya nih kak, Misal di masa depan kakak beneran tidak di dalam dunia kerja ya, kakak beneran tidak berkecimpung di hal seni, apakah kakak juga akan mungkin menyalurkan jiwa seni kakak dalam hal lain kak? Mungkin seperti ya itu tadi ada freelance. Jadi mungkin kakak kerjanya profesional tidak dalam seni tapi kayak sampingannya tetap ada seninya atau bagaimana? Bisa itu bisa dimanfaatkan kayak sebenarnya tergantung yaitu target kita ini mau kemana gitu loh. Kayak kita nggak harus seniman atau desainer tuh. Mungkin bagi beberapa orang dia tuh punya gengsi untuk kerja di perusahaan terkenal ataupun apa gitu kan. Tapi tergantung dari si manusianya itu sendiri, dia punya gengsi setinggi apa sih, kenapa harus bekerja di perusahaan, nggak mau yang ibaratnya kayak ya udah lingkungannya aja kayak mau mempelajari gimana sih cara bikin karya untuk anak-anak kecil atau apa. Jadi kayak kita menyalurkan ilmu yang kita dapetin untuk ya udah bermanfaat untuk lingkungan sekitar aja gitu sih. jadi tidak harus menyalurkan keahlian kita dalam hal besar ya kak. Dimulai dari hal-hal kecil itu juga termasuk Tujuan kakak itu ya termasuk. Oke, mau ada tambahan dari teman-teman? Sudah cukup? Atau mungkin kakak ada yang mau didiskusikan atau mau disampaikan di podcast kita kali ini?
lebih ke ini sih, dari seniman atau desainer sendiri lebih diperhatikan aja untuk masalah hak asasinya. Kayak kita udah berpikir ide, konsep, sampai kita menemukan style yang kita banget, tapi dengan mudahnya AI meniru gitu. Jadi kayak hukum di Indonesia seharusnya bisa membantu si desainer atau seniman sendiri untuk apa ya, menjaga hak ciptanya gitu. Baik, ini bisa dimakan besar ya nanti kita ya. Pemerintah Tolong diperhatikan podcast dan salah satu curahan hati dari seorang seniman Indonesia yang kemungkinan di masa depan beliau tidak memilih melanjutkan dalam bidang seni karena adanya AI dan kurangnya perlindungan dari masyarakat terhadap seniman. Baik Kak, sepertinya kita cukupkan podcast kita pada hari ini. Dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf ya Kak kalau ada salah-salah kata. Ini juga untuk penonton. Kalau misalnya dari pembahasan kami menuai pro kontra, ada yang tersinggung dari pembahasan kami mohon maaf karena kami sini ada sharing-sharing mengenai apa yang kita rasakan ya Kak, apa yang kita rasakan dan apa yang berkecamuk di pikiran kita, apalagi terutama di dalam fenomena AI dalam perspektif seni rupa. Baik teman-teman, sekian dari saya. Bye bye. Bertemu lagi di kesempatan selanjutnya.